مرحبا يا نور العين، مرحبا دلد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين.
مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في زوال الغرامك عن طلع البدر علينا بشنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل معنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واتنا ما قد سألنا يا الله من صلاتي وسلامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa radiyallahu ta'ala al-awliya illah amma ba'd. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita cintai, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, sehat wal afiyah, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Wabil khusus salam ta'dim kami kepada guru mulia kami, guru kita semua, Habibana wa murabbi rohina Al-Habib Novel Al-Atos, mata'anallahu bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berikan keberkahan serta diberikan keistiqomahan dalam membimbing umat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang pernah dititipkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara yang mulia, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan aman, dan dalam keadaan hati kita yang tenang. Semoga keadaan kita malam hari ini Allah jadikan menjadi keadaan hati kita setiap harinya, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kumpulnya kita dengan ahlul baiti Nabi menjadi sebab diterimanya kita di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum kita mendengarkan tausiah, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Langsung saja kepada acara tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, yang insya Allah akan membahas daripada kitab Al-Hikam. Untuk itu kepada Habibana Al-Habib Novel Al-Atos, ilahi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah,
penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan umur kita, siksa waktu yang masih Allah berikan kepada kita pada malam hari ini untuk kita bisa melakukan belajar ilmu agama, rutinitas kita setiap malam Kamis untuk sama-sama belajar ilmu agama. Maka mudah-mudahan dan kita berhusnudzon kepada Allah dengan kita menjaga keistiqomahan kita setiap malam Kamis ini. Mudah-mudahan ini menjadi muqaddimah kita untuk diantar dengan rutinan ini menuju kepada pintu husnul khatimah dan kelak kita masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah pernah mengingatkan kepada kita, seseorang itu meninggalnya tergantung kebiasaannya. Sehingga kalau kita setiap harinya selalu rindu pengen duduk di majelis-majelis mulia seperti ini, rindu pengen selalu berada di tempat-tempat kemuliaan, dalam acara-acara kemuliaan, maka insya Allah meninggalnya kita pun dalam keadaan yang seperti itu insya Allah. Di tempat-tempat mulia, di acara-acara mulia, di dalam segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berniatlah selalu setiap kita berdoa juga meminta kepada Allah agar kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa duduk hadir di tempat-tempat seperti ini. Jangan sampai gara-gara Allah berikan nikmat kepada kita sampai kita menyombongkan diri tidak mau datang ke majelis-majelis mulia seperti ini. Jangan sampai Allah titipkan kepada kita nikmat harta, dengan harta kita nggak mau datang ke tempat-tempat seperti ini karena kita merasa beda dengan yang lainnya karena kita punya harta. Jangan sampai nikmat jabatan yang Allah telah berikan kepada kita sampai kita nggak mau datang ke tempat seperti ini gara-gara jabatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai gara-gara ilmu yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak mau datang ke majelis-majelis mulia seperti ini karena kita merasa punya ilmu agama. Karena ingat, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan dikembalikan lagi oleh Allah dan akan ada hisabnya. Allah berikan kita harta, akan ditanya itu harta di hari kiamat. Allah berikan kita jabatan, Allah akan tanya itu jabatan. Allah berikan kita ilmu, akan ditanya ilmu tersebut. Kalau kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kebaikan, beruntunglah orang tersebut. Tapi kalau kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut yang Allah telah berikan kepada kita bukan dengan semestinya, malah kita menjadikan sombong dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka siksa bagi mereka tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apapun yang kita miliki jangan sampai menjadikan kita menyombongkan diri di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti biasa setiap malam Kamis ketiga kita membaca Kitabul Hikam karya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Sebelum kita membahas kitab Hikam karya Habib Abdul Haddad, sedikit kita akan membahas tentang masalah bulan Sya'ban. Sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Kita paling tidak tahulah bulan Sya'ban itu artinya apa sih? Kenapa bulan Sya'ban itu dinamakan Sya'ban? Beberapa versi para ulama menjelaskan. Di antaranya dinamakan Sya'ban itu diambil dari kalimat Sya'bun yang artinya kelompok. Karena dikatakan dulu kalau sudah masuk bulan Sya'ban
Ini orang-orang dulu itu, orang-orang kafir Quraisy itu, dia berkelompok-kelompok mencari air waktu itu. Jadi sangat butuh dengan air, sehingga mereka membuat kelompok-kelompok, akhirnya dinamakan Sya'ban. Ya, Sya'ban, kelompok. Ada yang mengatakan lagi Sya'ban ini dikatakan adalah sebagai Syu'bun. Dinamakan Syu'bun itu karena cabang. Karena dikatakan sebagaimana kalau tidak salah dalam kitab Mada fi Sya'ban karya Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, dinamakan Sya'ban itu karena di dalamnya itu banyak cabang-cabang kebaikan. Makanya di bulan Sya'ban ini sangat banyak sekali kebaikan. Ntar akan kita bahas, pertemuan yang akan datang, tidak kita bahas secara langsung tentang di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Malam di mana di malam tersebut semua amal kita akan diserahkan kepada Allah secara utuh. Dalam amal kita setahun semuanya akan diserahkan kepada Allah dalam keadaan utuh. Itu di malam nisfu Sya'ban. Makanya kita dianjurkan untuk bertobat, berzikir, berbagai macam daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Itu Sya'ban diantaranya. Kemudian amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Sya'ban? Kata para ulama, pokoknya memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, bulan Sya'ban ini dinamakan bulan yang menjadikan umatku itu banyak lalai di bulan Sya'ban ini. Kenapa kata Nabi? Kok Sya'ban itu menjadi bulan yang sering dilalaikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW? Karena bulan Sya'ban ini diapit dengan 2 bulan yang sangat luar biasa, bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Di tengah-tengah 2 bulan ini namanya bulan Sya'ban. Sehingga orang kemarin di bulan Rajab itu puasanya luar biasa, zikirnya luar biasa, istighfarnya luar biasa. Masuk di bulan Sya'ban ngerem dia. Jadi terminal. Berhenti sejenak. Kenapa? Persiapan bib istirahat dulu. Ntar bulan Ramadan digas lagi ntar. Bulan Ramadan kita puasa lagi, baca Quran lagi, tarawih, semuanya. Sehingga kata Nabi, tidak heran kalau bulan Sya'ban ini dinamakan bulan yang umatku itu sering lalai. Tapi Nabi sebagai uswah, sebagai contoh, Nabi buktikan bagaimana Nabi memperhatikan bulan Sya'ban. Dikatakan Nabi tidak pernah berpuasa sunnah di 1 bulan yang lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Hampir Nabi bulan Sya'ban itu semuanya berpuasa. Hampir sebulan full Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Menunjukkan betapa istimewanya bulan Sya'ban. Dan kita sebagai umatnya harus mencontoh Nabi kita Muhammad SAW memperhatikan bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban ini dikatakan adalah Sya'ban syahri, kata Nabi. Sya'ban ini adalah bulanku. Sehingga di bulan Sya'ban ini kita sangat dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Memperbanyak salawat kepada Nabi. Sebagian ulama mengatakan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Ada sebagian ulama kita mengatakan ayat salawat itu turun di bulan Sya'ban, sehingga Nabi katakan juga Sya'ban ini adalah syahri, bulanku. Sehingga di bulan Sya'ban ini kita sangat lebih dianjurkan daripada ibadah-ibadah yang lainnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bulan Rajab kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah dan juga berpuasa. Nah, di bulan Sya'ban ini kita lebih sangat dianjurkan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga harus punya porsi khusus kita dalam bersalawat kepada Nabi. Ditargetkan, saya pokoknya di bulan Sya'ban ini pengen salawat sama Nabi Muhammad 10.000 contoh. Tinggal dibagi 10.000 dibagi 30, berarti sehari paling tidak saya salawat kepada Nabi 350. Dibagi, saya pengen salawat sama Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini spesial 50.000, sehingga tinggal dibagi 50.000 dibagi 3 berapa? Nah, sekitar 1.500. Kalau kita bayangkan berat, tapi kalau kita lakukan insya Allah akan ringan.
Apalagi kita ini membaca salawatnya dengan memakai tasbih. Karena dikatakan tasbih ini adalah tajlib, memiliki daya tarik. Sehingga kalau kita bawa tasbih, itu daya tarik untuk berzikir bersalawat itu besar. Sehingga kalau bisa, kalau kita pengen mudah bersalawat kepada Nabi, sebulan di bulan Sya'ban itu 50.000 kali. Yaitu caranya paling tidak kita 1.600 atau 1.700. Maka itu caranya dengan kita membawa tasbih. Mau jalan dari ke rumah ke musola baca tasbih, lumayan dari rumah ke musola dapat 100. Kemudian habis sholat qobliyah kita di musola di masjid kita baca sholawat 5 menit dapat 100, lumayan. Habis itu setelah selesai sholat berzikir berdoa selesai kita baca sholawat 100. Setelah itu sholat ba'diyah sebelum pulang baca lagi 100. Jadi satu sholat saja kita bisa dapat sampai 400 sholawat. Coba kali 5 sudah 2.000. Sehingga kalau kita pikirkan akan berat. Tapi kalau kita laksanakan dengan dibantu membawa tasbih itu akan menjadi ringan. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, bercepat-cepat dalam berbuat kebaikan, jangan banyak mikir. Kita kalau cari dunia aja nggak banyak mikir, nekat beb. Insya Allah rezeki Allah yang ngatur, cari duit pakai dalil rezeki yang ngatur Allah. Tapi kalau untuk ibadah, aduh beb berat beb, aduh takut meriang beb, takut sakit. Kalau ibadah aja banyak alasan. Kalau untuk ibadah cari alasan untuk melakukannya, bukan cari alasan untuk meninggalkannya. Jangan dibalik, mencari dunia cari alasan bagaimana bisa melakukannya. Tapi kalau mencari akhirat cari alasan untuk meninggalkannya. Aneh ini. Paham ya? Jadi dibalik. Kalau mencari akhirat cari alasan untuk bisa melakukannya. Jangan malah untuk mencari dunia cari alasan untuk bisa melakukannya. Nah, itu beberapa ya amalan di bulan Sya'ban. Dari soal pertemuan akan datang kita akan bahas lebih terperinci tentang masalah nisfu Sya'bannya insyaallah. Apa yang dianjurkan dilakukan di nisfu Sya'ban. Karena kita sekarang masuk tanggal berapa ini? 3 atau 4? 3 ya, 3 Sya'ban. Sehingga ntar insya Allah kita panjang umur sehat walafiat. Nah minggu depan tanggal 10 kita sudah ada persiapan nisfu Sya'ban itu apa saja yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita masuk kepada kajian kitab kita, yaitu Kitabul Hikam. Sekarang kita akan membahas tentang tidak boleh mencela kekurangan seseorang karena itu sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil imam Qutubil Irsyad wa Ghuthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asrarihi wa wilayatihi wa akhlaqihi fi dharain amin. Ilan qal naza'al aqdara man istakbaha min akhihi la yadkhulu tahtal ikhtiyari. Naza'al aqdara termasuk menyalahkan takdir. Naza'a itu artinya menarik. Akdar takdir arti menarik itu tidak terima dimaksudkan. Termasuk tidak terima atas takdir atau ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu manistakbaha, barang siapa orang itu mencaci, memaki, mengolok, menghina min akhihi dari saudaranya, dari orang lain, mala yadkhulu sesuatu yang dia tidak mampu tahtal ikhtiyarihi untuk mengubahnya. Termasuk menyalahkan takdir bagi orang yang menghina dari orang lain atau saudaranya tentang sesuatu yang dia tidak bisa mengubahnya. Nah, jadi kita membahas di sini tentang bahwasanya menghina orang
dengan kekurangannya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ngelihat orang gila, kemudian kita maki, kita hina, kita main-mainkan. Sekarang coba tanya sama orang gila itu, kamu gila itu keinginan kamu sendiri apa memang sudah kayak gitu? Tanya sama orang gila. Ntar orang gilanya ada dua di situ. Orang gila tidak mau dia jadi gila, tapi memang sudah Allah takdirkan seperti itu, mau apa lagi? Contoh, ada manusia, orang Allah takdirkan matanya cuma satu. Terlahirkan matanya satunya tertutup, satunya terbuka. Kemudian kita caci, kita maki dia. Coba tanyakan kepada orang tersebut, kalau dia bisa memilih, tahtal ikhtiyar, dia bisa mengubah, memilih dalam biografi rumus kehidupannya dia, skema di dalam kehidupannya dia akan memilih mata dia dua-duanya bisa melihat. Ada seorang maaf yang kakinya itu pincang, lahir kakinya pincang, kemudian kita maki, kita hina, kita olok dia. Tanyakan kepada orang tersebut, kamu hidup kamu ini pengen pincang atau sempurna seperti manusia yang lainnya? Dia akan jawab, saya pengen sempurna. Tapi kenapa dia seperti itu? Kenapa? Tahtal ikhtiyari, bukan di dalam kekuasaannya dia. Ini sudah ketentuan dari Allah. Artinya orang yang mencaci maki manusia, orang lain dengan kekurangannya, secara dia tidak langsung itu, dia itu menjadi orang-orang yang tidak terima akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang beriman itu di rukun iman yang kelima, antuk minabil qadri khairihi wa syarrihi. Termasuk iman kepada Allah, termasuk rukun iman yang kelima adalah kita mengimani, meyakini tentang ketetapan takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Di antaranya apa? Tentang cacat, kekurangan semuanya. Sehingga jangan sampai kita ini menghina, mengolok orang dengan kekurangannya. Kenapa? Karena dia pun ingin sempurna seperti kita. Tapi apa boleh dibuat? Nah, kalau orang Kuningan bilang wayahna. Kalau sudah seperti itu mau diapakan lagi? Tidak bisa. Orang gila kalau dia bisa memilih, dia ingin jadi orang yang sehat. Cuma sudah Allah tetapkan seperti itu, mau apa lagi? Sehingga kita dilarang untuk mencaci, menghina, mengolok, apalagi sampai menggunjing, apalagi sampai berbuat dolim kepada orang yang kekurangannya, karena itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kekurangan yang Allah titipkan dengan orang tersebut itu hakikatnya bukan kekurangan, tapi itu cara Allah untuk mengangkat derajat hamba tersebut. Mungkin ada orang kita lihat matanya cuma satu dia, mungkin tangannya cuma satu, kakinya cuma satu, atau punya kekurangan dari segi fisiknya. Itu mungkin cara Allah untuk mengangkat derajat hamba tersebut. Dan berapa banyak hamba-hamba Allah yang diangkat setelah Allah berikan kekurangan kepada mereka. Makanya kalau kita diberi oleh Allah ini kekurangan, jangan kita anggap itu sebagai kekurangan. Ini mungkin kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita secara tidak langsung. Allah berikan kita sakit, yang lain sembuh. Kita Allah berikan sakit. Ini mungkin cara Allah akan mengangkat derajat kita. Makanya dikatakan kalau orang sakit itu, kata para ulama, hakikatnya Allah sedang mengangkat derajat dia. Dengan apa? Dengan bersabar orang tersebut. Makanya dikisahkan di zaman dulu, di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada sahabat Imran bin Husain. Ada sahabat Nabi bernama sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain ini diceritakan itu punya penyakit bawasir. Bawasir, apa? Bawasir ya. Yang maaf dari apa? Wasir ya. Dari kemaluan belakangnya itu keluar darah. Dan ini sudah parah. Sahabat Imran bin Husain ini kemudian bertemu Nabi, minta, ya Rasulullah doakan saya agar Allah berikan kesembuhan kepada saya. Kemudian apa yang Nabi jawab? Kamu pengen saya doakan kemudian Allah berikan kesembuhan, atau engkau pingin malaikat itu selalu bersalaman kepadamu dengan engkau bersabar atas apa yang Allah telah berikan kepadamu? Sahabat Imran bin Husain menjawab, ya Rasulullah, biarlah dengan saya ini bersabar dengan sakit yang telah Allah berikan kepada saya,
asalkan saya bisa mendapatkan makom seperti halnya malaikat selalu bersalaman dengan saya. Ini menunjukkan bagaimana orang yang diberi penyakit oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, itu mungkin cara Allah akan mengangkat derajat hamba tersebut. Sehingga jangan merasa minder. Tapi kalau Allah berikan kita penyakit, kekurangan, jangan minder. Ini mungkin cara Allah akan mengangkat derajat saya. Mungkin kalau Allah berikan saya nikmat seperti mereka, mungkin saya sombong dengan nikmat tersebut. Yakin. Ini cara Allah akan mengangkat derajat saya. Kemudian juga dikisahkan juga ada sahabat Nabi seorang perempuan. Dia ini punya penyakit ayan. Tahu ayan? Yang kadang-kadang dia itu bisa pingsan, bahkan seperti halnya seekor ayam kalau sudah dipencit, disembelih. Pencit itu, itu pokoknya. Maklum belum kursus bahasa Sunda. Makanya antum kalau ngomong pencit yang jelas. Saya sering dengar pencit dari sini nih. Jadi seperti orang yang seekor ayam atau kambing yang disembelih, punya penyakit ayan. Dia bertemu dengan Rasul, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Saya ini punya penyakit ayan wahai Rasulullah. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menjawab, aku akan mendoakanmu sehingga Allah berikan kesembuhan kepadamu. Atau engkau bersabar, maka Allah akan masukkan kamu ke surga dengan kesabaranmu. Lalu sahabat perempuan tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya milih bersabar agar Allah masukkan saya ke surga dengan kesabaran tersebut. Tapi perempuan ini, sahabat ini memberikan syarat sama Nabi, ya Rasulullah, kalau boleh saya minta syarat. Apa itu? Wahai Rasulullah, saya siap bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada saya dengan penyakit ayan ini. Tapi ya Rasul, kalau saya kena penyakit ayan ini kambuh, kadang-kadang saya ini maaf ya Rasulullah, aurat saya terbuka. Saya minta kepada engkau ya Rasulullah, kalaupun saya penyakit ayan ini kambuh, tolong doakan agar aurat saya tidak terbuka. Ini perempuan yang soleha. Dalam keadaan seperti itu, minta kepada Nabi, bukan hanya minta sudah dikasih surga sama Nabi, dijamin surga dengan kesabarannya, tapi masih minta, ya Rasulullah, kalau penyakit ayan saya kambuh, tolong doakan saya agar aurat saya tidak terbuka. Dalam keadaan sakit, ayan bahkan biasanya tidak sadar, tidak dalam kontrolnya dia dan tidak berdosa bagi dia, karena dia membukanya bukan dalam kesadaran. Tapi sekarang luar biasa, seorang perempuan diberi nikmat Islam oleh Allah, malah tidak malu dia dengan sadar membuka auratnya sendiri. Padahal kata Nabi, setiap satu rambut yang sengaja dia buka, maka dia akan diberikan timah panas kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rambut, jangankan dua. Makanya para ibu-ibu perempuan kalau pakai kerudung itu tolong agak rapi sedikit, ya. Jangan pakai rambut tapi cabangnya banyak keluar-keluar. Atau kadang ada pakai kerudung tertutup atasnya, cuma lehernya kelihatan sini. Atau pakai kerudung ininya tertutup, lehernya tertutup, tapi rambut belakangnya sampai ke bawah kelihatan. Ya, tolong itu masalah aurat, ya, masalah aurat itu tolong dijaga. Ini sahabat Nabi perempuan dalam keadaan tidak sadar, tidak ada dosa bagi dia. Rambutnya kelihatan, auratnya kelihatan, itu tidak ada dosa bagi dia. Kenapa tidak sadar? Yang diharamkan yang akan disisa oleh Allah dalam keadaan sadar, dia membuka auratnya, itu yang akan disisa oleh Allah kelak di hari kiamat. Makanya orang-orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus lebih menyadari sebagai seorang perempuan harus selalu menutup auratnya. Kemudian ini kadang-kadang kayaknya sepele. Anda para orang tua, kita sebagai orang tua itu contoh bagi anak. Kalau kita sebagai ibu tidak bisa menjadi contoh yang baik, maka bagaimana anak kita akan mencontoh diri kita? Makanya orang tua di sini khususnya seorang ibu itu mulai saat ini mengajari anaknya untuk nutup aurat. Walaupun masih kecil, sesaat dibuka, sesaat ditutup, ajarkan. Suatu saat mungkin
Anak kita membuka daripada kerudungnya. Kita pura-pura kaget. Ya Allah, kok dibuka sih nak? Kalau dipakai makin cantik kayaknya. Pakai. Walaupun dia masih kecil, biasakan. Dan itu biasanya diawali dengan sosok seorang ibu. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama bagi seorang anak. Makanya coba buka cerita para aulia, orang-orang soleh, para wali aulia. Bagaimana kisah ibu mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita baca manakibnya, bagaimana uswah, contoh suri toladan ibu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama kali mau belajar, mau mondok di pesantren, kalau istilah sekarang ini, ibunya pesankan, ya Abdul Qadir, saya pesankan kepadamu jangan pernah berbohong kepada siapapun. Imam Syafi'i waktu akan mondok di pesantren belajar ilmu agama, apa pesan ibunya kepada Imam Syafi'i? Ya Syafi'i, jangan coba-coba kamu menyentuh tempat kita ini. Jangan kamu berani kembali ke Baghdad. Jangan kamu berani kembali ke Irak, ke tanah ini, kecuali engkau sudah menjadi seorang ulama. Sehingga ibu ini betul-betul sangat luar biasa. Makanya kata Nabi, wahai para laki-laki, apabila engkau ingin menikah, maka carilah untuk menempatkan tempat spermamu di perempuan yang baik. Artinya kalau ingin menikah, cari perempuan yang agamanya baik. Bukan sekedar cantik, tetapi ternyata keagamaannya sangat kurang. Dan Anda wahai para suami, kalau Anda membiarkan istri Anda membuka auratnya, anak perempuan Anda juga yang sudah balik, maka jangan harap Anda akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Neraka jaminannya, kata Nabi. Ada laki-laki suami namanya dayus. Dayus itu adalah man la yaghar li ahli, suami yang tidak peduli kepada kejelekan istrinya dan anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Istri yang membuka aurat dilihat oleh laki-laki dibiarkan, jangan harap dia masuk surga walaupun dia ahli ibadah seperti apapun. Setiap hari puasa sunnah, kemudian setiap malamnya tahajud, sholat malam luar biasa, tetap kata Nabi itu suami tidak bakal mencium bau surga, kata Nabi. Jangankan masuk, mencium saja Allah haramkan. Kata para ulama, bau surga itu bisa dicium dalam jarak 500 tahun perjalanan. Bagi laki-laki suami yang dayus, yang tidak peduli dengan kejelekan istrinya, dengan kejelekan anak-anaknya, maka Allah akan haramkan dia mencium bau surga. Maka di sini betul-betul harus dijaga. Tapi kalau seorang perempuan melihat seorang perempuan, tidak menjadi masalah. Istri kita bertemu dengan perempuan yang lain, tidak menjadi masalah. Karena perempuan dengan perempuan, auratnya itu antara pusar sampai ke lutut, sehingga tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah terbuka lebih dari itu, baru itu akan dicap sebagai dosa. Makanya hati-hati, khususnya tatkala dalam prosesi pernikahan. Dalam pernikahan itu betul harus dijaga. Seorang perempuan yang menikah jangan sampai auratnya dibuka. Kadang-kadang alasannya, Habib seumur hidup cuma sekali. Tidak apa-apa lah Habib, Ustadz, Kiai, rambutnya dibuka. Toh ini nikah juga seumur hidup sekali. Karena seumur hidup sekali itu acara yang sakral, muliakan acara tersebut, jangan malah dihinakan. Ini kadang-kadang malah orang salah paham di sini. Bahkan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang ada ustadznya lagi di situ, diem lagi. Karena itu dikatakan suasana yang sakral yang dilakukan seumur hidup sekali, ia dimuliakan itu. Bagaimana akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sedangkan acaranya melanggar daripada aturan dan syariat Nabi Muhammad SAW? Makanya kalau acara pernikahan, tolong, ini termasuk akhlak adab yang harus dijaga. Coba lihat pernikahan para ustadz kayak ulama kita. Tidak ada itu yang namanya seorang istri, suaminya belum akad nikah, belum ijab kabul, tiba-tiba perempuannya didatangkan, kemudian dikasih apa, kelendang atau keranda, apa keranda? Hah? Yang putih-putih itu apa namanya? Hah? Ya selendang yang buat anak gitu, yang warna putih itu biasanya tuh. Hah? Antum kalau kurang bahasa jangan ngomong.
Yang putih-putih itu loh, kerudung lagi. Tudung ya. Yang warna putih tuh. Ya itulah pokoknya. Ini belum akad ini. Suaminya itu belum mengucapkan qabil tazwijah. Sudah disandingkan, gimana mau dapat berkah? Gimana mau dapat sakinah wa warahmah? Aturannya aja Allah dilanggar kok. Minta sama Allah sakinah wa warahmah, tapi aturan Allah dilanggar. Mau dapat dari mana keberkahan? Kemudian kalau bisa setelah akad nikah terjadi, jangan perempuannya kemudian didatangkan, dilihat sama pak lebaynya, dilihat sama laki-laki sama saksinya, diobral kita punya istrinya, dinikmati sama semua mata yang tertuju kepada dia. Makanya Anda wahai para perempuan solehah, kalau Anda menikah, Anda buat aturan itu, berikan pemahaman kepada orang tua, minta ustadz kiai ulama untuk menjelaskan. Lalu bagaimana Ustadz kalau sudah akad nikah daripada suami saya ini? Maka suaminya yang mendatangi daripada perempuannya. Sehingga perempuannya sudah disiapkan di tempat khususnya. Sehingga Anda terhormat di sana seorang perempuan. Kadang-kadang kita miris, kadang-kadang pernikahan itu terjadi, kadang-kadang ada cicuit. Apa cicuit? Siul. Siul makruh, dikatakan itu mengundang syaitan. Pengen mengundang ridho Allah, malah setan yang diundang. Nah ini perlu diajarkan akhlak adab seperti ini. Keberkahan tidak akan Allah turunkan kalau di dalam acara tersebut melanggar adab. Keberkahan tidak Allah akan berikan kalau di dalamnya melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya ini penting. Makanya saya ingatkan kepada para jomblo dan jomblowati, kalau Anda mau nikah, belajarlah masalah itu. Jangan cuma modal kerja. Beb, saya mau kerja beb. Saya ini dulu pekerja nggak netep, sekarang netep beb. Apa contohnya? Ngantar ayam. Jauh-jauh. Pagi-pagi saya ngantar ke Ciwaru. Saya ngantar ke Kalimanggis. Kemana lagi? Saya ngantar pagi-pagi ke mana? Ke Pinarak. Saya ngantar ke Cijemit. Jauh-jauh ini. Ujung-ujung. Bahkan saya pernah dengar Beb Gures Baharun waktu dibawa ke Pinarak itu, ada seorang yang ikutan Beb Gures Baharun bercerita, ini tempatnya nih bukan Pinarak kata Beb Gures Baharun, ini namanya alam barzah katanya. Tempatnya luar biasa, alhamdulillah. Al-Fakir sudah pernah ke sana dan merasakan mobil mogok keluar asap, itu ngerasa kemarin. Sehingga yang dipersiapkan itu bukan hanya namanya dagangan kerja ini itu, enggak. Anda mau nikah harus tahu ilmunya. Anda jualan ayam harus tahu ilmunya biar nggak ketipu. Anda jualan bakso harus tahu ilmunya biar tidak ketipu dan mendapatkan aturan syariat yang benar seperti apa. Dagang semuanya harus tahu ilmunya. Sehingga jangan cuma modal uang, akhirnya menikah gara-gara nggak punya ilmunya, beda pendapat, selisih pemahaman, ribut, cerai akhirnya. Kan nggak sedikit yang seperti banyak. Nah sehingga yang seperti harus difahami. Nah maka seorang perempuan juga khususnya harus betul-betul memiliki rasa malu. Coba lihat perempuan-perempuan yang naudzubillah min dzalik, dan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk bisa memuliakan dirinya, menutup auratnya. Coba lihat idolanya siapa? Tidak mungkin dia menjawab idola saya Sayyidah Fatimah, tidak mungkin. Tapi lihat perempuan-perempuan yang dia istiqomah menutup auratnya. Siapa idolanya? Nggak mungkin artis pemain bola orang kafir, nggak mungkin. Idolanya Sayyidah Fatimah. Kenapa? Sayyidah Fatimah sudah pernah mengatakan waktu ditanya sama Nabi Muhammad SAW, ayah beliau, Sayyidah Fatimah ditanya, ya Fatimah, perempuan yang paling baik itu perempuannya seperti apa? Sayyidah Fatimah menjawab, wahai ayahku Rasulullah, menurut saya perempuan yang paling baik perempuan yang tidak mau melihat laki-laki dan dirinya tidak suka dilihat oleh laki-laki, nggak senang. Makanya ulama yang punya rasa hormat, rasa malu, dia tidak mau pernah berjalan yang mana di belakangnya ada laki-laki, nggak mau. Kalau perempuan mulia, nggak mau dia berjalan di belakangnya ada laki-laki, dia perintahkan laki-laki jalan duluan. Kenapa? Laku-laku tubuhnya akan kelihatan. Sayyidah Fatimah waktu berjalan dengan teman beliau yang bernama Sayyidatuna Asma binti Humais, berjalan nggak sengaja melihat rombongan orang Yahudi mengantar jenazah seorang perempuan. Ditaruh, ditanduk.
Kemudian Sayyidah Fatimah bertanya dengan Sayyidatuna Asma binti Humais, ya Asma itu apa itu? Wahai Sayyidah Fatimah, itu rombongan orang Yahudi akan menguburkan daripada seorang perempuan yang meninggal dunia. Ya Asma, apakah kita kalau meninggal dunia pun akan diperlakukan seperti itu? Iya. Wahai Sayyidah Fatimah, seperti itu. Wahai Asma, saya berwasiat kepadamu, kalau aku meninggal dunia, buatkan saya tempat sesuatu agar kelak waktu saya ini ditanduk seperti itu, lekuk-lekuk tubuh saya tidak kelihatan. Malu saya kalau lekuk-lekuk tubuh saya dilihat oleh laki-laki. Ini sudah meninggal, orangnya masih hidup, tapi waktu meninggalnya dipikirkan waktu dia masih hidup. Itu perempuan yang mulia. Makanya kelak di hari kiamat, kita semuanya termasuk yang laki-laki akan mendengar seruan dari Allah, wahai hamba-hambaku, tundukkan pandanganmu, karena Sayyidah Fatimah binti Rasulillah akan berjalan dengan rombongannya. Diberi khusus kawalan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Allah langsung yang mengawal. Dan siapa yang perempuan yang bakal mendapatkan keistimewaan mengikuti Sayyidah Fatimah? Perempuan yang mereka punya rasa malu, nggak mau melihat laki-laki, nggak senang. Apalagi dia dilihat oleh laki-laki, nggak senang. Makanya mustahil kalau ada seorang perempuan yang suka ngupload wajahnya di media sosial, di Facebook, di statusnya, di WA-nya, di Instagramnya, pamer-pamer di TikTok, macam-macamnya, tidak mungkin dia akan berjalan dengan Sayyidah Fatimah. Mustahil itu perempuan. Selama dia tidak bertobat kepada Allah, dihapus itu foto-fotonya. Coba kalau kita pakai akal sehat, di media sosial yang lihat tuh bukan cuma 10-20, bukan 100-200, bukan 1000-2000, bisa sampai jutaan orang melihat. Belum lagi yang melihat menge-share kepada yang lainnya. Coba. Walaupun perempuannya pakai niqab, pakai cadar, dia ngupload wajahnya di media sosial, maka jangan harap bisa berkumpul dengan Sayyidah Fatimah kelak di hari kiamat. Perempuannya pakai kerudung, perempuannya seorang yang punya ilmu agama mengupload wajahnya di media sosial, walaupun dia ustadzah, tidak bakal berkumpul dengan Sayyidah Fatimah. Walaupun bunyai sekaligus. Kenapa? Karena yang akan mengikuti rombongan Sayyidah Fatimah yang mengikuti aturannya Sayyidah Fatimah. Makanya awas, hati-hati kepada perempuan yang ingin menguruskan perutnya, termasuk saya nih. Saya juga perut nih agak lumayan nih. Saya tadi baru pulang dari Cirebon. Saya tadi punya acara di Cirebon. Pulang tadi menjelang maghrib. Teman-teman di Al-Bahjah di pesantren itu pada bilang, Habib kok pipinya agak beda, Habib, agak tembem sekarang. Apalagi ini perutnya nih mekar atau melar nih. Bagaimana tidak? Kita ada program namanya suling, subuh keliling. Kita sholat subuh di sana, kemudian pulang di stop. Beb kopi dulu, beb teh dulu. Kemudian rombongannya ngikut. Karena mungkin orang-orang yang disuling itu mengamalkan daripada firman Allah, kulu washrobu, makan dan minum. Sehingga kalau cuma minum nggak ada makannya, menyalahi aturan Allah gitu. Ya kan, Allah firman kulu washrobu, makan dan minum. Kalau cuma makan nggak minum, menyalahi aturan Allah. Minum nggak makan, menyalahi aturan Allah. Kalau tidak ingin menyalahi aturan Allah, jangan siapkan makan dan minum, biar kita langsung pulang. Ada ngedumel yang belakang nih, Habib Novel berulah lagi nih. Ntar suling nggak makan lagi nih. Nah, sehingga yang perempuan khususnya yang mau senam, silahkan Anda senam. Pengen cari keringat, sebetulnya kalau mau cari keringat sih nggak usah repot-repot. Rumah disapu 7 kali aja, muter-muter udah keringetan itu. Suami datang dipijetin, keringetan sudah. Bagi para perempuan yang pengen senam, Allah tidak larang. Nabi Muhammad SAW tidak larang, tapi aturannya diikuti. Seorang perempuan boleh senam dengan 4 syarat ini. Ya, sebetulnya cuma 3, kita masukkan 1 lagi, 4. Yang pertama, Anda senam semuanya itu tempatnya tertutup, tidak boleh terbuka, sehingga tidak ada laki-laki yang bisa melihat di dalamnya. Harus tertutup. Yang kedua, yang ngajari senamnya harus perempuan tulen, perempuan 100%, bukan 99%. Betul-betul perempuan. Jadi yang separuh-separuh, yang 99% tidak boleh, 100% seorang perempuan. Yang ketiga, auratnya harus tertutup. Jadi yang boleh kelihatan apa? Antara pusar sampai ke lutut.
Tidak boleh sampai pendek banget sampai ke paha. Tidak boleh, auratnya harus tertutup. Yang keempat, jangan akhirnya setelah senam Anda foto-foto, selfie, di-upload di media sosial. Datang pakai kerudung di tempat senam, buka semuanya. Setelah selesai foto-foto selfie, ditaruh status di WA, di-upload ke Facebook, di-upload ke Instagram, di-upload ke ini ke itu macam-macamnya. Nah, itu dosa jariah selama tidak dihapus. Sama yang pakai kerudung, pakai niqab, kalau ngupload apalagi sampai joget-joget depan HP, hati-hati. Itu selama tidak dihapus itu dosa jariah. Kalau nggak percaya, Anda meninggal dunia dulu kemudian balik lagi ke sini. Kasih tahu sama kita semuanya. Biar gampang memahamkannya. Apa sih yang dicari Anda joget-joget depan? Apa? Nggak malu tak pakai kerudung itu? Hah? Nggak malu tak pakai niqab? Kerudung niqab itu di samping itu kewajiban, itu menjadi rem bagi kita agar kita punya rasa malu. Bahkan Al-Faqih pernah mendengar keterangan kopiah putih ini, peci warna putih ini, bukan yang warna ya, yang warna putih itu bisa menjadikan simbol kita malu bermaksiat. Kenapa? Peci putih itu ada khasiatnya. Coba lihat, yang dibilang Pak Haji itu pakai peci warna hitam, warna hijau, warna pink atau warna biru atau warna putih. Warna putih di mana-mana. Makanya kata para ulama, di antara cara agar kita punya rasa malu kalau pengen maksiat, jangan lepaskan peci warna putih. Mau minuman keras, kemudian pakai peci warna putih. Pak Haji minum Homer. Pak Haji. Ya. Ini yang para perempuan ya, tolong diingat, mau senam silakan, tempatnya tertutup. Makanya doakan agar Al-Faqih ntar punya tanah sendiri, punya tempat sendiri, insya Allah. Pengen sama istri buat tempat senam khusus ntar. Orang Windu aja yang mau senam silakan datang ntar. Ya, tapi doain dulu biar dapat tanahnya. Jangan amin-amin, usahakan. Karena saya punya guru yang ntar bakal ngisi insya Allah tanggal 31 Maret. Dr. Habib Segabarun, beliau itu punya rumah tingkat 2. Bagian atasnya itu, kata istri Al-Faqih yang sering khidmah di sana waktu di Dalwa, itu atasnya itu semuanya alat olahraga ada, macam-macamnya ada. Dan kalau hari apa itu, seminggu sekali apa seminggu 2 kali, itu ustadzah itu semuanya senam di sana, manggil seorang khusus guru senam, seorang perempuan. Nah, sehingga ntar kalau kita ada tempat, nah ntar kita mau buat senam syar'i ntar. Ya. Tapi jangan setelah senam akhirnya selfie diupload lagi ntar. Ya. Jadi tolong seorang perempuan harus punya rasa malu. Kalau ingin kumpul dengan Sayyidah Fatimah, tolong perhatikan auratnya dan jangan menghumbar daripada wajahnya di media sosial. Kemudian daripada perkataan ini, di sini juga mengandung arti bahwasanya ancaman kita juga tidak boleh menghina seseorang. Jangan sampai dengan cacatnya mereka, kekurangan mereka kita menghinanya, termasuk dosa yang mereka lakukan. Ada orang berzina, kita cap dia, kita suarakan dia, pezina. Ada orang suka ngadu ayam, kemudian kita maki, orang tukang ngadu ayam. Ada orang suka cari nomor di kuburan, bapak togel. Maka di sini kita harus ingat, ancaman bagi orang yang suka menghina daripada sama muslim muslimah, bahkan Nabi saja tidak pernah mengejek makanan. Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu. Atau kama qala, Nabi sabdakan, Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau Nabi pengen makan, Nabi makan makanan tersebut. Kalau Nabi nggak suka, Nabi tidak makan. Ini sama makanan Nabi tidak pernah menghina, apalagi sesama kaum muslimin muslimat. Makanan saja Nabi tidak pernah menghinanya. Lalu bagaimana ada seorang ngaku Islam, ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi mencaci, menghina sama kaum muslimin, apalagi gara-gara masalah beda pandangan. Berbeda suatu yang biasa. Tapi dilihat perbedaan itu perbedaan yang biasa, bukan perbedaan masalah usul. Berbeda contoh, bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, yang tarawih yang 20 sama tarawih yang 8, jangan ribut. Tuh lihat tuh tarawih 8, ciri-ciri orang malas di bulan Ramadan itu tuh lihat.
Kemudian 8 juga menghina daripada yang 20. Lihat tuh, salat tarawih 20 rakaat, 20 rakaat cuma 7 menit. Lihat tuh, saling menghina. Mau jangan. Yang pengen 8 silakan, yang pengen 20 sih silakan, tidak ada masalah. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan ini tidak boleh kita untuk saling menghina. Kata Nabi, ancaman bagi orang yang menghina, dalam hadis Nabi jelaskan, man kassara qalba mu'minin faka'annama hadamal ka'bata sab'ina marratan. Kata Nabi, barang siapa yang kasaro, menyakiti, menghina, mengolok mukminin, seorang mukmin satu kali saja, kata Nabi dosanya seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali dosanya. Kita mencaci orang muslim, muslimah, itu satu kali mencaci mereka dosanya seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali. Sahabat Umar bin Khattab waktu melaksanakan tawaf berputar 7 kali, kemudian mendatangi Hajar Aswad. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ma asyrafaki ma akromaki, alangkah mulianya dirimu, alangkah agungnya engkau wahai Hajar Aswad. Demi Allah, kata sahabat Umar bin Khattab, aku bersumpah harga diri seorang muslim satu orang lebih mulia daripada engkau wahai Hajar Aswad. Tapi coba sekarang, banyak sekali di antara kita kadang suka menghina, mengolok gara-gara mereka punya kekurangan, gara-gara mereka punya dosa. Kemudian yang kedua, ancaman bagi orang yang menghina akan digolongkan, kata Nabi, menjadi orang fasik. Kata Nabi dalam hadisnya, sibabul muslim fusukun. Mengejek, memaki, menghina orang muslim termasuk perbuatan fasik. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi jelaskan, qamakol, tempatnya orang fasik itu fiddarkil asfali minan nar, bersama orang-orang munafik. Fasik, fasik itu adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, atau dia itu pernah melakukan dosa besar, maka dia akan digolongkan menjadi orang yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la saghirata mal israr, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus kecuali akan jadi besar, maka jangan ngeremehkan. Bulan Ramadan, awas, ada istilah ngabuburit. Ngabuburitnya di mana? Di jembatan. Terserah mau model jembatan gantung, jembatan gak gantung, terserah. Atau kadang-kadang di pinggir sungai. Ada apa itu? Pagar-pagarnya itu biasanya. Kemudian ngapain di sini? Atau di alun-alun, atau ke mall, ngapain? Cuci mata, beb. Orang kalau nggak tahu cuci mata, mana itu? Embernya mana sama air yang nggak ada? Beb mau tahu cuci mata, ikut nih. Ini beb cuci mata, ngeliat perempuan-perempuan. Loh, itu bukannya dosa. Nah, apa-apa, dosa kecil, beb. Tapi awas kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi besar itu. Kata para ulama, tatkala kita berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kita bermaksud kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian dikatakan setiap dosa yang kita lakukan, kalau ada murka Allah, satu dosa sudah mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh meremehkan dosa. Maka awas, akan digolongkan kepada orang-orang fasik. Lalu di dalam keterangan ini juga, sikap kita sebagai orang yang dihina dengan kekurangan kita, dengan apa yang telah Allah takdirkan dalam hidup kita, maka caranya bersabar. Jangan kita menjadi orang yang melawan, jangan kita menjadi orang yang membela diri. Tidak usah. Kalau ada yang berhak membela kita, Allah, ntar gak usah khawatir. Ada orang mencaci maki kita karena mata kita juling, gak usah khawatir, Allah akan balas dia. Maaf, kita punya kaki, jalannya ini tidak normal seperti pada umumnya, dihina, gak usah khawatir, Allah akan balas mereka. Sampai ulama kita mengatakan, tidaklah seseorang menghina orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa atau kekurangannya, kecuali sebelum dia meninggal dunia, Allah akan berikan sebagaimana dia menghina orang tersebut keadaannya. Menghina orang pezina, dia tidak akan meninggal kecuali Allah akan buat dia berzina. Ada orang mengejek, oh ini orang ini matanya juling, sebelum meninggal dunia dia akan merasakan apa itu yang namanya mata yang juling. Sehingga kita tidak boleh menghina daripada orang lain. Bahkan mungkin orang yang kita hina itu mungkin orang yang mulia, tapi kita nggak tahu. Dan ini banyak kisahnya.
Orang yang selama ini kita pandang dia orang yang hina, mungkin dia pandangan kita hina, tapi di hadapan Allah dia orang yang sangat istimewa di hadapan Allah. Makanya kita tidak boleh menghina, meremehkan orang lain. Karena mungkin orang yang kita remehkan itu mungkin seorang wali Allah. Dulu zaman Nabi, ada sahabat Nabi namanya Julaibib. Pernah dengar? Dulu zaman Nabi ada sahabat Nabi bernama Julaibib. Julaibib ini dikisahkan beliau ini orang yang hitam kurus lagi. Dan beliau waktu dilahirkan itu nggak tahu orang tuanya siapa. Dan beliau ini nggak tahu nasabnya beliau ini ke siapa. Dan dulu di zaman orang-orang Arab zaman dulu, seorang yang hina itu yang tidak tahu nasabnya dia. Dari golongan mana, dari kabilah mana. Ini Julaibib ini sudah orangnya hitam, orangnya kurus, nggak tahu orang tuanya siapa, nggak tahu nasabnya. Sehingga Julaibib ini di zaman Nabi, sebagian orang tuh meremehkan sahabat Julaibib. Tapi Nabi sangat mencintai sahabat Julaibib. Kenapa? Tidaklah Nabi berperang kecuali Julaibib selalu ikut bersama Nabi. Tidaklah Nabi sholat kecuali Julaibib selalu mengikuti Nabi. Tidaklah Nabi membuka majelis taklim kecuali Julaibib selalu bersama Nabi. Sehingga Nabi sangat mencintai sahabat Julaibib ini. Suatu saat Nabi mendatangi sahabat Julaibib, kemudian ditanya, "Hei Julaibib, mau tidak kamu menikah?" Ditawari nikah sama siapa? Rasulullah. Apa jawab sahabat Julaibib? "Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau menikah ya Rasulullah? Tapi perempuan mana yang mau sama saya Rasulullah?" Julaibib sadar fisik dirinya, dari semua fisik semuanya serba kurang. Lalu Nabi tersenyum, Nabi tinggalkan. Sampai di esokan hari ditawarin lagi. Sampai 3 kali Julaibib ini ditawari sama Nabi. Di hari yang ketiga Julaibib ditawari sama Nabi, "Wahai Julaibib, mau tidak kamu menikah?" Julaibib pun jawabannya sama, "Ya Rasulullah, siapa yang mau menerima saya?" Dipegang tangannya oleh Nabi, dibawa. Kemana? Ke pemimpin orang Ansor, orang yang paling mulia di kalangan orang Ansor. Dibawa Julaibib. Dan Nabi tahu, ini kepala kaum Ansor ini punya seorang anak perempuan yang paling cantik dan paling solehah di antara yang lainnya. Apa maksud Nabi? Akan dinikahkan dengan Julaibib ini. Sahabat Nabi bernama Julaibib. Bawa. Kemudian ini pemuka, ketua orang Ansor ini merasa bahagia. Kenapa? Rasulullah datang ke rumahnya. Senang. Akhirnya Nabi mengatakan, "Aku ingin meminta anakmu." Lalu kepala Ansor ini merasa bahagia. Kenapa? Anaknya akan dinikahi oleh Rasulullah. "Ya Rasulullah, tidak ada hari yang lebih menyenangkan di dalam rumah ini. Dan rumah ini akan menjadi bagus, menjadi baik. Hilang kegersangannya dengan apa yang kau minta wahai Rasulullah." Rasul faham. Dikira Rasul minta anak perempuannya untuk Rasul. Kata Rasul, "Bukan untuk saya." "Untuk siapa ya Rasulullah?" "Untuk sahabat saya Julaibib," katanya. Mulai beda mukanya. "Ya Rasulullah, kalau untuk Julaibib saya musyawarah dulu dengan istri saya ya Rasulullah." Ke belakang ngobrol. Istrinya mengatakan, "Kalau Rasulullah tidak menjadi masalah wahai suami, kalau Julaibib tidak ada. Saya tidak mau menikah anak perempuan saya dengan Julaibib." Akhirnya terjadi debat antara suami istri ini. Dan Nabi mendengarkan perdebatan tersebut. Tiba-tiba ini anak perempuan yang soleh keluar, kemudian mengatakan, "Wahai ayahku, wahai ibuku, aku redha dengan apa yang Nabi tentukan dan tidak ada kesesatan bagi orang yang mengikuti nabinya." Mendengar keteguhan daripada anak perempuannya, akhirnya diterima daripada lamarannya yang diminta oleh Rasulullah. Ternyata Allah takdirkan beda. Di hari di mana Julaibib ini akan dinikahkan, akan direstukan oleh Nabi Muhammad SAW, terjadi peperangan. Dan Julaibib termasuk orang yang ikut perang tersebut dan meninggal dalam medan laga tersebut. Dan Nabi mengetahui Julaibib ini termasuk orang yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Tapi Nabi ingin tahu bagaimana reaksi sahabat-sahabat daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah peperangan selesai seperti biasa,
Sahabat Nabi yang meninggal semuanya dipisahkan kemudian dikuburkan. Lalu Nabi bertanya, adakah di antara kalian yang merasa kehilangan dengan sahabatnya? Ya Rasulullah, tidak ada di antara kami. Yang kehilangan dengan sahabatnya tidak ada ya Rasul. Nabi ulangi sampai 3 kali. Kemudian sahabat Nabi mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Sampai Nabi merah, wajahnya murka. Apakah Julaibib ada? Ya Rasulullah, Julaibib meninggal dalam peperangan ini. Marah Nabi. Jadi saking ini sahabat Julaibib tidak dianggap, sampai meninggal pun tidak begitu dianggap, biasa aja. Nabi merasa murka setelah itu. Akhirnya setelah itu Nabi yang mengkafaninya, Nabi yang menyolatinya. Dimuliakan sahabat Julaibib ini. Kemudian di akhir dikuburkan. Tatkala dikuburkan Nabi mengikuti. Tapi para sahabat Nabi melihat suatu yang janggal. Peristiwa yang tidak seperti biasanya waktu Nabi menguburkan sahabat-sahabatnya. Yang pertama, sahabat Nabi bingung melihat Nabi tiba-tiba meneteskan air mata. Melihat ke atas, Nabi meneteskan air mata kemudian ditutup dengan tangannya Nabi. Tidak lama Nabi tersenyum. Dari menangis langsung berubah tersenyum. Kemudian Nabi menundukkan kepalanya. 3 raut wajah yang bersamaan dalam satu peristiwa kejadian. Sahabat Nabi akhirnya heran, ya Rasulullah, ada kejadian apa? Kok saya melihat engkau waktu melihat ke atas sedih menangis? Ada apa wahai Rasulullah? Aku menangis karena aku sedih dengan Julaibib yang hari ini harusnya aku akan menikahkan dia dengan seorang perempuan. Aku kalau ingat itu, aku sedih, aku menangis. Kemudian kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Aku lihat ribuan bidadari sedang menyambut daripada ruhnya daripada sahabat Julaibib ini. Aku melihat itu tersenyum luar biasa. Lalu kenapa ya Rasul setelah engkau tersenyum engkau tundukkan pandanganmu? Aku melihat bidadari ribuan berlomba-lomba pengen membawa ruhnya daripada sahabat Julaibib, dan tidak sengaja ada aurat bidadari itu yang terbuka, aku tundukkan pandanganku. Saking orang itu bidadari berburu-buru pengen membawa arwahnya sahabat Julaibib. Orang yang dianggap remeh, ternyata orang tersebut sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Maka jangan remehkan orang yang saat ini kita pandang remeh. Mungkin kita nggak tahu bagaimana dia di malam hari hubungannya dengan Allah. Kita nggak tahu, mungkin dia punya amalan-amalan yang kita nggak tahu. Ternyata mereka manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena mereka termasuk orang yang suka menyembunyikan amal solehnya, bukan yang mengumbar amal solehnya. Nah, sebagai penutup, di zaman Nabi ada juga namanya sahabat Nabi bernama sahabat Abdullah bin Salam. Nabi di majelis taklim, Nabi mengatakan akan masuk penghuni surga. Nabi langsung katakan akan masuk penghuni surga. Tidak lama sahabat Abdullah bin Salam masuk, duduk seperti halnya sahabat yang lainnya, belajar mendengarkan. Setelah selesai majelis taklim, semua sahabat Nabi pulang, Rasulullah pulang. Satu sahabat nggak pulang. Didekati sahabat Abdullah bin Salam, ditanya, kamu punya amal apa? Sampai Nabi mengatakan, kamu ini penghuni surga, kamu punya amal apa? Kata sahabat Abdullah bin Salam, aku tidak punya amal apa-apa. Karena beliau bukan termasuk orang yang sombong kayak kita. Bersedekah harus disebutkan namanya, pengen dipamerkan, pengen. Kalau disebutkan pengen memotivasi yang lain, tidak apa-apa. Tapi ingat, Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hati hambanya. Sahabat Abdullah bin Salam nggak pingin memamerkan dari apa yang dia lakukan. Lalu sahabat itu mendesak, aku tidak mau pulang wahai sahabat Abdullah bin Salam kecuali kamu beritahu kamu punya amal apa. Tidak mungkin Nabi katakan kau penghuni surga kecuali kamu punya amal yang istimewa. Apa kata sahabat Abdullah bin Salam? Mungkin karena amal ini akhirnya Nabi katakan aku ini penghuni surga. Aku punya amalan setiap aku akan tidur. Coba siapa yang tahu? Setiap aku akan tidur, aku berjanji, aku berniat kepada Allah, ya Allah, kalau besok hari ada orang yang berbuat dolim kepada saya, mengejek saya, menfitnah saya, menggunjing saya ampuni semua kesalahan-kesalahan mereka. Aku maafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Coba amal ini siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Maka sekali lagi, di dalam keterangan ini, jangan kita meremehkan orang dengan kekurangannya, bahkan sekaligus dengan dosanya. Karena kita nggak tahu di balik itu mungkin mereka termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu di pagi, siang, sore dia bermaksiat luar biasa, tapi di malam hari dia ternyata bersujud kepada Allah. Dia meneteskan air matanya, dia bertobat kepada Allah.
ternyata besok hari kita masih menghinanya, ternyata kita menghina orang yang dikasihi oleh Allah, yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah, yang diangkat menjadi wali Allah. Kita termasuk kategori dalam hadis Nabi, man adali waliyan faqad addantuhu biharbi. Kata Allah dalam diskusinya, barang siapa yang mengganggu kekasihku, waliku, dia sudah mengibarkan bendera perang denganku. Maka hati-hati, jangan sampai kita berbuat dolim kepada orang lain, apalagi berbuat dolim sama ustadz, sama kiai, sama ulama. Hati-hati. Sampai dikatakan bahwasanya dagingnya ulama itu beracun. Beracunnya ini bukan seperti halnya kita mengkonsumsi racun mati, enggak. Racunnya ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga akhlak adab kita depan ustadz, dengan kiai, dengan ulama. Mungkin ada ustadz-ustadz kita yang dekat sama kita, tapi tetap kita tidak boleh suul adab kepada mereka. Makanya kata para ulama, al-qurbu hijab. Kedekatan kita dengan orang soleh, dengan ustadz kiai ulama jangan sampai menjadi hijab. Apa itu hijab? Menjadi sebab kita tidak dapat keberkahan. Kenapa? Tidak punya akhlak dan adab. Muliakan ustadz kiai ulama, karena di dalam diri mereka ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri mereka ada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Siapa orang memuliakan ustadz kiai dan ulama, maka Allah dan Rasulnya yang akan memuliakan mereka. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dhahiran wa batin, syariatan wa akidatan insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk jamaah ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan dan kami mohon untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Ada yang bertanya? Atau baterainya habis? Nyala? Enggak. Kang Pendi? Wireless sambil dioper. Nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang mau ditanyakan begini, Bib. Bagaimana pengaruh doa kita terhadap takdir mu'allaq? Apakah besar pengaruhnya dibandingkan dengan takdir mubrom? Apa gimana? Pengaruh doa kita dengan takdir mu'allaq. Baik, barangkali dari jamaah ikhwan ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah sudah paham semua, Bib. Al-Fakir izin bertanya, Bib. Bagaimana, apa yang dimaksud harta fa'i dalam Islam dan bagaimana hukumnya? Apa yang dimaksud harta fa'i dalam Islam? Fa'i. Dan bagaimana hukumnya? Syukran, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada pengaruh doa kita dengan takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita? Sebagian ulama ada yang membedakan, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Mu'allaq kalau tidak salah yang masih tergantung, artinya bisa berubah. Kalau mubrom yang tidak bisa berubah. Cuma sebagian ulama mengatakan sama saja. Di sini dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tidak ada yang bisa mengubah takdir melainkan doa. Di sini yang perlu dipahami, pertama tentang masalah hal ini, kita
diberi oleh Allah ikhtiar untuk berdoa. Sehingga lakukan ikhtiar kita itu dengan doa. Usaha kita ini dengan doa. Kemudian setelah kita berusaha, yang kedua kita pasrahkan sama Allah. Adapun ntar Allah akan mengubahnya atau tidak itu bukan urusan kita. Cuma dalam hadis Nabi jelaskan seperti itu. Bahwasanya tidak ada yang bisa mengubah takdir melainkan doa. Sehingga itu usaha kita. Termasuk juga dalam hadis Nabi jelaskan as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa menolak daripada bala atau musibah. Sehingga yang perlu difahami di sini, jangan sampai setelah mendengar masalah takdir seperti itu akhirnya kita nggak mau berdoa. Buat apa saya berdoa Ustaz? Ujung-ujungnya sudah ditakdirkan sama Allah. Daripada saya doa lebih baik saya buka warung. Jaga warung lebih enak Ustaz. Daripada saya berdoa tapi tetap segitu-gitu aja. Nah, ini yang disalahfahami. Sehingga kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan Qadariyah dan juga Jabariyah. Ada pemahaman namanya Qadariyah. Qadariyah itu adalah satu pemahaman, satu kelompok, satu akidah yang dia itu selalu mengatakan bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini tentang kehidupan kita sudah ditakdirkan semuanya oleh Allah dan kita tidak bisa mengubahnya. Itu namanya pemahaman Qadariyah. Qadar. Jadi dia menetapkan semuanya ini takdirnya Allah. Manusia tidak bisa mengubahnya. Sehingga dia berdoa nggak bakal berubah. Ini kubu ekstrim yang pertama. Kubu ekstrim yang kedua namanya Jabariyah. Pemahaman apa Jabariyah ini? Satu kelompok yang memiliki pemahaman bahwasannya setiap kita berusaha pasti bisa. Dan Allah tidak punya campur andil di dalam apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berusaha pasti bisa. Sehingga Allah tidak punya andil di dalam kesuksesan kita. Tidak ada. Pokoknya kalau kita berusaha pasti bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keduanya ini. Dia tetap mengkaitkan semua hidupnya dengan takdir Allah, tapi dia tetap berusaha. Dia berusaha, tapi dia memasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi intinya memang dalam hadis doa itu bisa mengubah takdir, tapi kita tidak tahu takdir itu berubah atau tidak, itu kuasanya Allah. Yang penting Allah perintahkan kita dan nabinya untuk kita berdoa. Maka berdoalah meminta yang terbaik. Memintalah apa yang kita inginkan. Tapi adapun entah dirubah atau tidak, itu kuasanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, harta fai. Harta fai itu adalah harta yang mana tidak ada pemiliknya. Jadi orang meninggal kemudian tidak ada pemiliknya. Contoh, ada seorang muslim meninggal kemudian tidak ada pemiliknya, maka itu entah diberikan kepada Baitul Mal. Kalau istilah sekarang ini diberikan kepada pemerintah yang mengurusi masalah itu. Ataupun orang kafir yang dia itu meninggal tetapi hartanya itu tidak ada yang memilikinya sama sekali. Kalau istilahnya pewarisnya itu tidak ada, maka itu tadi dikembalikan kepada pemerintah. Nah, uang tersebut, harta tersebut entah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu kuasanya pemerintah. Kalau dulu namanya Baitul Mal. Bait artinya rumah atau gudang, mal harta. Jadi setiap ada ghanimah, jadi kalau perang ada harta rampasan, baik berupa kendaraan, kuda, onta, khimar, atau senjata, atau harta, itu entah dibagi, Rasulullah yang membagikannya. Kemudian setelah itu sisanya diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal untuk apa? Untuk kebutuhan fuqara dan masakin akan diberikan. Sehingga jangan akhirnya kita melihat ada orang muslimah meninggal, kita tahu ini anaknya nggak ada, istrinya nggak ada, suaminya nggak ada, orang tuanya nggak ada, keluarganya nggak ada, direbut langsung sama Pak RT atau warga sekitarnya. Makanya dia diperbolehkan diberikan kepada pemerintah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, tolong berikan info kepada yang lainnya. Kita setiap malam Kamis kita ada kajian di majelis kita Al-Wasilah setiap malam Kamis. Jadi yang tidak ada udzur, tolong setiap malam Kamis dikhususkan datang ke tempat ini, kita bersama-sama mengaji
belajar ilmu agama. Dan yang merasa ada yang mau ditanyakan, silakan jauh-jauh hari sudah ditulis. Jangan di majelis baru berpikir. Ada yang mau bertanya, silakan. Apa ya? Selesai udah pulang, Habib saya mau nanya. Bingung ntar akhirnya. Ya. Jadi paling enak itu kalau ada pertanyaan langsung ditulis. Ya. Kalau adanya HP, tulis di mana? Di notes di aplikasi HP itu, notes, atau di biasanya kalau Al-Fagir di tempat SMS. Entah pas pertemuan silakan ntar bisa ditanyakan, atau mau bertanya langsung kepada Al-Fagir ntar bisa nge-WhatsApp ya. Tinggal ntar minta sama teman-teman nomor WhatsAppnya. Atau yang pengen bergabung, kita juga ada grup WhatsApp Majelis Al-Wasilah. Jadi info-info terkini Majelis Al-Wasilah sama program-programnya ada. Barangkali yang pengen bergabung, ntar silakan datang ke Kang Lutfi. Ya, Kang Lutfi yang tadi orang paling tinggi yang jalan itu. Nah, datang ntar ke beliau, kasih nomor WhatsAppnya, ntar digabungkan. Atau yang anak-anak muda ya pengen gabung, kita ada namanya grup ngopi santuy. Tanya jawab juga seputar agama. Tapi kebanyakan di WA jarang nanya ini. Nanyanya yang pengen langsung kayaknya. Pengen mantep nanya di ngopi. Dan juga yang kedua, para orang tua yang punya anak laki-laki ya, tolong bisa diarahkan ke tempat kita namanya ngopi. Ngobrol perkara iman. Kita alhamdulillah di Windu Haji sudah punya tempat semuanya. Di Karanganyar kita ada di tempatnya Kang Asep Bob atau Haji Uha. Ya, Haji Uha ya. Setiap Jumat malam Sabtu. Nah, silakan para orang tua yang punya anak-anak muda, daripada main game online atau cuma ngabisin beras di rumah, nah diarahkan ke sana. Ntar bisa tanya jawab ya. Grup ngopi ini adalah ngobrol perkara iman, ngobrol santai. Dan kalau pernah lihat Al-Fagir pada saat ini, entah kalau ngopi berubah, nggak kayak gini entar. Pakaiannya kita pakai jaket, pakai baju lengan panjang, pokoknya kayak anak muda, ya. Sehingga bapak-bapak boleh ndak hadir, silakan, tapi harus merasa jadi anak muda. Ya, jangan minder ntar di sana. Kemudian kita juga ada di mana? Cisampi. Setiap Ahad malam Senin keempat, Cisampi. Nah, ntar di tempatnya Pak RW Toib, ya. Pak RW Toib di depan rumah beliau. Kemudian kita juga ada di Cibumur di Simpang 3 ya. Pas di Simpang 3 itu setiap malam Rebo ke-1 dan ke-3. Acaranya semuanya Bada Isya. Kita mulai 8:30. Itu programnya cuma tanya jawab, nggak ada baca kitab, tanya jawab saja. Kemudian kita juga ada di Ciketuk ya. Ciketuk 1 di tempatnya Kang Lope atau Pak Ahmad setiap malam Selasa 1 dan 3 di sana. Kemudian di tempatnya Pak Ohan ya, Ciketuk 2 setiap malam Selasa 2 dan 4 di sana. Ntar sesekali juga kita ke tempatnya Pak Mamat. Muhammad ya? Pak Mamat di gang yang mau ke tempatnya adiknya Haji Dudung itu, Haji Rohim, atau ke tempatnya Haji Tarmin. Ya, itu di situ kita. Ya, malam Selasa 2 dan 4. Kemudian di Bubulak kita juga ada ya. Ntar koordinasinya sama Kang Ferry atau sama Kang Dadi. Pangkas rambut. Nah, Kang Dadi ya, yang rambutnya agak panjang. Nah, ntar datang ke beliau, kita setiap malam Rebo 2 dan 4. Ya, kita di sana. Ini ya, sekali lagi khusus anak muda. Tapi kalau orang tua mau ikut masuk boleh, tapi harus merasa anak muda. Makanya jangan banyak komen kalau di sana. Ya, harus merasa anak muda. Nah, kemudian yang terakhir kita juga ada program. Nah, sebelum terakhir kita ada program namanya suling, subuh keliling. Kita pengen menghidupkan musola-musola biar subuhnya itu bisa lebih semangat lagi. Yang pengen ikut suling silakan. Jam 4 subuh standby di depan rumah Al-Fagir. Atau di depan rumahnya Kang Yaya. Kalau di depan rumah Al-Fagir nggak bisa nyender karena nggak ada pagarnya. Kalau di rumah Kang Yaya bisa nyender, tidur di situ juga bisa. Ya Kang Yaya, Kang Yaya paham tuh kalau tidur di sana tuh. Ya, setiap jam 4 kumpul, ntar kita ke musola-musola se-Windu Haji. Di Windu Haji kurang lebih yang kita datang itu ada sekitar 33. Kemarin 2 jadi 35 musola. Ya.
Itu programnya kita cuma datang ke sana rombongan, kita sholat subuh di sana berjamaah. Setelah itu dzikir, wirid, semua yang mimpin imam yang ada di sana, bukan dari Al-Fagir, semua mereka beliau-beliau yang mimpin. Setelah selesai kita adakan kultum, kuliah 7 menit, bukan kuljam, kuliah sejam. Ini kalau majelis taklim sejam, tapi itu cuma 7 menit 10 menit. Selesai nggak ada tanya jawab, kemudian pulang. Ya, itu sulingnya. Pengen bergabung silakan, karena kita pengen menghidupkan subuh, karena janji Nabi Muhammad SAW kalau subuhnya itu sudah hidup, insya Allah orang Islam akan berjaya. Dan kita mengawali dengan diri kita masing-masing, khususnya di window haji ini. Kemudian yang terakhir, jangan lupa tanggal 31 Maret 31 Maret, tolong dilingkari, ini tinggal 2 minggu lagi ya, 14 hari lagi. Insya Allah di masjid kita Muawana kita akan mengadakan acara milad ya, mengadakan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus milad Majelis Al-Wasilah yang pertama ya. Acaranya tanggal 31 Maret ba'dal Isya di Masjid Jami Muawana. Ia akan mengisi insya Allah Guru Al-Fagir yang memberikan nama majelis kita Al-Wasilah, yaitu majelis kita Al-Wasilah, yaitu Dr. Al-Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baharun dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, salah satu pengasuh pondok pesantren Darul Lugha wa Da'wah Bangil, Pasuruan. Alhamdulillah jauh-jauh hari beliau sudah menyampaikan insya Allah bisa hadir, dan insya Allah juga beliau 2 hari rencananya di sini. Jadi ntar insya Allah intinya malam Kemis ya, karena beliau pesankan kalau bisa harinya di hari majelis, jangan dirubah, sehingga di malam Kamis yang menentukan tanggalnya beliau, waktunya juga beliau semuanya ya. Itu tanggal 31 Maret. Alhamdulillah kita tadi pagi kalau tidak salah sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan kelurahan atau stafnya. Jadi izinnya alhamdulillah sudah ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan acaranya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari kemarin ada yang bisik-bisik di belakang, Beb, ini kita dananya masih butuh. Cuma Al-Fagir terus terang saya nggak pernah tahu nominalnya. Itu saya nggak tahu, apa saya nggak pengen tahu atau nggak dikasih tahu, antara dua itulah pokoknya. Pokoknya saya mengusahakan beliaunya datang, adapun dananya teman-teman yang ngurusin. Tapi bisik-bisik katanya masih kurang. Nah bagi yang pengen membantu, silakan, mau di snack, air putih, air minum silakan. Apalagi masalah dana ya, kita butuh, karena kemarin kalau tidak salah butuh sekitar 40 juta. Ingat ya, ini 100 perak pun insya Allah nggak masuk ke kantong Al-Fagir, apalagi ke kantong teman-teman. Kalau ada yang masuk haram, awas loh ya. Ini untuk acara Majlis Al-Wasilah plus khususnya milad ya. Jadi yang pengen berpartisipasi silakan, karena kalau dana pastinya kita sangat butuh ya untuk acara tersebut ya. Karena rencana kita ada 3 acara ya, pagi kita ada, sore kita ada, khususnya malam ya. Jadi kalau masalah dana kita butuh sekitar 40 jutaan, 39 juta sekian. Nah bagi yang pengen membantu punya andil silakan. Dan kemarin ada yang bilang, Beb kalau mau akekah bisa ndak? Silakan. Yang akekah sekali lagi, kemarin dari teman-teman panitia tim pada nanya, Beb yang akekah siapa? Jadi tolong yang pengen akekah datang ke belakang ya. Ntar bisa ketemu Haji Dadi atau Haji Gaul atau Kang Sony atau Kang Lutfi, 4 orang itu. Atau ntar bisa ke Kang Tata, Sohibul Bednya ya, datang ke beliaunya. Baik ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berlindung dari Allah daripada nikmat yang menjadikan kita sombong, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka aib kita di depan mata kita, dan Allah menutup aib orang lain di depan mata kita. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kita orang-orang istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh, sehingga itu menjadi mukadimah kita untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang sudah menikah, Allah berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta, rumah tangga yang penuh dengan pengabdian kepada Allah.
kalau ada yang datang ke tempat ini yang rumah tangganya suka ribut, suka cekcok, mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah hadirkan kepada mereka berdua bahwasanya berumah tangga itu untuk mencari surga, bukan untuk mencari neraka. Berumah tangga itu untuk saling tolong menolong, bukan untuk saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan datangnya ke tempat ini yang belum menikah, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Allah segerakan mereka untuk bisa melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Allah berikan keyakinan kepada mereka bahwasanya rezeki Allah yang menjamin, bukan usaha kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kita, anak-anak yang selalu mendoakan kita baik dalam hidup kita atau setelah meninggalnya kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semuanya orang-orang yang selalu menjaga hati kita, tidak pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain gara-gara dosanya atau kekurangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa kita, harapan kita, hajat kita, keinginan kita, khususnya hajat guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita, para habaib kita. Khususnya mudah-mudahan negara kita Indonesia ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, daripada bencana, daripada penyakit, daripada virus, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah binasakan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Sebelum kita akhiri, ada titipan Al-Fatihah sekali. Kebetulan ada Al-Fagir punya teman, beliau luar biasa waktu Al-Fagir di Al-Bahja. Beliau selalu menolong Al-Fagir, apalagi waktu Al-Fagir punya acara selalu meminjamkan mobilnya kepada Al-Fagir. Sekarang ayah beliau sedang dioperasi, kalau tidak salah. Tadi waktu di Cirebon Al-Fagir video call, kalau nggak salah sudah selesai. Kita baca Al-Fatihah sekali, mohon ikhlas dan ridhonya. Mudah-mudahan bacaan kita Al-Fatihah ini menjadi sebab mudah-mudahan operasinya dilancarkan oleh Allah. Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah pulihkan seperti sedia kala, dan makin dijadikan oleh Allah orang-orang istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sekaligus juga Al-Fagir minta doa. Hari Kamis kemarin Al-Fagir punya istri baru melahirkan anak yang keempat. Minta doanya agar mudah-mudahan anak tersebut yang perempuan ini namanya Aminatul Kubro, bernama Aminatul Kubro. Dikasih oleh Ustadzah Khadijah, istri Abu Hasan. Diberi nama Aminatul Kubro. Mohon doanya juga. Al-Fatihahnya mudah-mudahan beliau dijadikan perempuan yang soleha, perempuan yang berbakti kepada orang tuanya, dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus perjuangannya Nabi Muhammad SAW, dan juga penghafal Quran. Ala hadiniya jami ahli kulli niyatin soleha kamana wajib aslafuna wa syukhana wa syayna wa rijalan bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu juga untuk kesuksesan milad kita yang pertama sekali Isra Mi'raj ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.